Teror semenyeramkan ini yang mengharuskan dia pindah rumah. Sekitaran setengah 10, saya sampai rumah bersih-bersih, baru aja bentaran tuh nonton TV, biasa gitu kan, nonton TV selonjoran, itu ada ini, ada yang ngetok-ketok pintu. Ada yang ngetok-ketok pintu. Nah, ketok-ketok pintu, saya buka tuh pintu. Saya buka pintunya, itu di depan saya itu ada sosok kayak kakek-kakek itu, kayak kakek pakai jubah hitam atau pakaian hitam, dia sambil begini nih Bang, sambil begini tangannya, dia ngomong, nyebut itu, Wahyu, Wahyu, Wahyu. Dia nyebut nama saya 3 kali. Waduh. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Kalian pernah dengar nggak? Pada saat pemilihan legislatif, marak terjadi mengirim atau dikirim santet oleh lawan politiknya. Nah, di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia mencalonkan sebagai anggota legislatif dan dikirimi santet oleh lawan politiknya. Dan langsung aja kita gas kenalan. Pak, kenalan dulu nih. Namanya siapa? Saya Wahyu, Bang. Pak Wahyu. Iya. Tinggal di mana? Tinggal sekarang di Sukmajaya. Di mana sih itu, Pak? Di daerah Depok, Sukmajaya, Abadijaya. Oh, kotanya ya? Iya. Oh, deket juga sih dari sini. Tapi kalau ini pinggiran sih. Terima kasih buat Pak Wahyu sudah datang ke Jalan Buntu dan menyempatkan waktu nih buat cerita. Baik, tapi saya mau tanya nih. Siap. Yakin mau cerita di Jalan Buntu? Insya Allah yakin. Yakin ya? Yakin. Oke, sebelum kita mulai, kita pesan minum dulu ya. Oke, siap. Oke, Pak Wahyu, seperti biasa kita punya menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Minumnya teh susuk janda kembang. Ikutan. Oke. 2 ya. Oke. Ya. Terima kasih, Mbak. Pak Wahyu, tadi saya sempat dikasih tahu nih tentang yang mau diceritain di Jalan Buntu ini. Pengalaman nih paling serem nih, atau gangguan yang paling serem dialami sama Pak Wahyu itu apa? Ya, jadi gini, ceritanya pada saat itu saya pulang kerja nih, Bang. Saya panggil Abang ya. Silakan. Nah, saya pulang kerja, saya masuk ke rumah, nggak lama saya sudah di dalam rumah, itu pintu ada yang ngetok, Pak. Oh. Bunyi, ngetok. Nah, saya coba menghampiri ya. Saya lihat, saya buka pintu, ternyata di depan, dari saya pintu ke depan itu ada sosok kakek-kakek. Iya. Dia berjubah hitam atau berpakaian hitam sambil tangannya seperti gini nih. Oh. Dan dia nyebut nama saya. Saya nggak kenal siapa. Wahyu, Wahyu, Wahyu. Nah itu, akhirnya saya merinding. 3 kali. 3 kali. Nyebut nama. Itu pulang pada saat itu saya sekitar setengah 10 malam itu. Oke, Pak Wahyu. Tahan dulu ceritanya. Baik. Setelah minumannya datang, kita lanjut ya. Oke, siap. Oke, Sobat Buntu. Buat kalian nih yang penasaran banget dengan cerita dari Pak Wahyu, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak. Nah, Pak Wahyu, ini pesanannya tadi. Silahkan langsung dicobain. Was. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Boleh saya minum? Silakan, Pak. Oke, Pak Wahyu. Siap. Lanjut aja ya. Baik. Soalnya penasaran nih, pengen tahu awal mula ceritanya nih. Pak Wahyu ini bisa sampai tinggal di rumah ini tuh seperti apa? Ya, ceritanya pada saat itu di kisaran tahun 2018 ya. 2018 itu pas di saat kebetulan anak istri saya nginap di rumah orang tua di daerah Depok Timur, Sukmajaya. Saya habis latihan main futsal sama teman-teman. Saya pulang ke rumah nih.
pulang ke rumah. Rumah saya sebelumnya di Cipayung. Oke. Cipayung Depok ya, Cipayung Depok. Nah, saya pulang, itu sama tuh jam 8, setengah 9-an lah, kurang lebih setengah 9. Karena malam, saya masak air. Saya masak air, kondisi sambil tunggu air matang, saya cuma pakai celana sambil nonton TV. Nah, tiba-tiba, pas lagi asik saya nonton TV, ada suara ledakan. Kencang sekali tuh. Duar, gitu kan. Saya kaget itu. Kaget, dan ternyata ledakan itu bau. Satu ruangan di rumah saya ini baunya luar biasa, bau busuk. Waduh. Bau busuk yang akhirnya apa ya? Saya panik gitu kan. Saya pikir ledakan itu dari tabung gas kan. Jadi saya matikan kompor, tabungnya, regulatornya saya cabut. Nah, saya cium-cium, ternyata enggak gitu kan. Saya penasaran tuh sekeliling dari kamar mandi atau spiteng gitu kan, terus juga di dapur sampai di ruang tamu, itu baunya tuh wah nyengat banget, baunya busuk banget lah gitu kan, nggak seperti biasanya lah gitu kan. Nah, nggak lama setelah kejadian itu, tetangga saya datang nih gitu kan. Nah, tetangga saya datang ke rumah, kebetulan pada saat itu saya selaku RT, Pak. Oh, Gitu kan. oke. Saya selaku RT. Nah, jadi dari pengurus RT datang ke saya, Pak RT, warga sudah nunggu. Saya bilang gitu. Cuman pas dia masuk ke rumah, ini rumah bau banget ya, ada apa gitu kan? Bang, iya nih bang. Nah, saya masih pakai celana pendek, handukan nih gitu kan. Nggak tahu nih, tiba-tiba ada ledakan dan baunya nyengat banget. Wah, sama dia sama-sama nih nyari bareng-bareng kan di dapur, terus juga di toilet gitu kan, di WC. Nah, bau menyengat itu di dapur, area dapur. Saya pikir gas diciumin sampai, wah bukan ini. Saya bilang, tetangga saya ini coba spiteng gitu kan, keluar tuh. Wah, tetangga saya nyium-nyiumin spiteng gitu. Bilang, baunya kok beda? Ya beda baunya, saya bilang gitu kan. Nah, dari situ udah tuh saya mengabaikan. Saya kan berpikirnya nggak ada pikiran macam-macam gitu kan, nggak berpikiran macam-macam. Udah bang, tinggal ya, bilang saya mandi dulu gitu kan. Saya mandi, setelah mandi saya nyamperin tuh warga tuh. Warga sudah ngumpul sampai kurang lebih setengah satu dari pertemuan warga. Saya pulang ke rumah, ya saya tidur karena saya nggak berpikir macam-macam lah pada saat itu. Nah, setelah itu saya tidur, bangun, sholat subuh. Saya dalam kondisi sendiri ya, saya sholat subuh. Nah, pas sholat subuh saya mau ngambil gelas mau minum, ternyata di bawah wastafel itu ada telur, pecahan telur, dan itu busuknya luar biasa. Oh, ada telur busuk. Ada telur busuk. Padahal semalam sama-sama nyari sama tetangga saya itu, kawan saya itu, nggak ada sama sekali. Nah, pas sholat subuh ternyata ada, kan saya jadi bingung. Kok apa? Dan anehnya itu telur itu biasanya kan utuh. Ini separuh aja. Separuh. Saya cari pecahannya nggak ada. Tapi masih ada isi telurnya itu. Wah, itu saya pegang, baunya lama banget hilangnya itu. Baunya busuk banget gitu kan. Nah, telur semacam telur ayam gitu kan, telur ayam. Udah saya baca Bismillah lah, saya berdoa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa gitu kan. Saya buang aja tempat sampah udah. Saya buang tempat sampah tuh. Nah, udah saya nggak itu tuh. Dari kejadian itu, saya coba tuh menghubungi abang saya yang di Cirebon. Bilang, Kak, ada begini. Waduh, gitu kan. Hati-hati yuk, gitu kan. Cuma bilang hati-hati aja loh. Berdoalah gitu kan, segala macam. Nah, nggak lama dari itu ya saya sholat gitu kan. Saya minta berharap tidak terjadi apa-apa sama diri saya, karena kayak sesuatu goib yang ada kiriman, bahasa gitu kan, kiriman ke saya ini. Nah, dari situ udah tuh saya ini aja, saya anggap biasa aja gitu kan, sangat biasa.
Sebelumnya saya mau ngasih gambaran tentang rumah saya nih Bang. Jadi rumah saya ini memang ada di suatu perkampungan ya. Perkampungan yang masuk gang cukup satu mobil. Dan rumah saya itu ada pagar, ada teras, dan kamar 2. Jadi saya punya rumah itu ngelos aja lah. Kamar 2, ruang makan, meja makan, dapur, kamar mandi. Gitu. Nah, suatu waktu saya lagi sama istri saya nih pulang kerja juga malam itu, sekitar jam 10-an lah, 10 malam, asik-asik nonton nih di ruang tamu. Kebetulan ruang tamu itu saya ada kasur yang ibaratnya nonton bareng gitu kan. Nonton bareng, nonton TV di situ. Nah, lagi asik-asik nonton, tiba-tiba ada suara itu yang kedengaran itu saya aja gitu Bang. Kedengaran saya aja gitu. Suaranya jadi seperti gini. Gitu Bang. Wah, itu saya ini kan kaget. Akhirnya saya colek istri saya ajak, "Ibu, pindah ke kamar tidur," gitu kan. Nah, untuk tidur aja. Jadi TV saya matiin tuh Bang. Karena dengar suara itu. Istri saya nanya, Bang, "Kenapa ya?" Bilang gitu. "Ada suara." Nah, "Suara apa?" "Aku nggak denger," gitu. "Oh, mungkin suara TV kali," gitu saya bilang, supaya istri juga nggak takut gitu Bang. Akhirnya ya udah, saya ajak istri kamar tidur gitu kan. Dan memang kondisi di lingkungan rumah saya ini nggak jauh tuh Bang. Di belakang rumah saya itu kurang lebih 100 meter itu ada Sumur Bandung tuh Bang. Sumur Bandung itu mungkin orang situ suka banyak ritual, dan memang ya ada aura-aura mistisnya itu ya. Karena saya juga pendatang mungkin ya, belum familiar kali dengan hal-hal yang penghuni di sana yang sudah lama situ. Seperti itu Bang. Tuh. Jadi ya udah saya abaikan juga itu hal yang seperti itu. Nah, dan suatu waktu pernah juga tuh Bang, pas ketika saya pergi kerja ya, kebetulan saya kerja di daerah Sudirman. Saya sebelumnya jadi agen asuransi Bang. Agen asuransi, saya dapat telepon nih dari calon nasabah untuk pengajuan asuransi gitu kan. Nah, di daerah Kalisari, Jakarta Timur, Pasar Rebo. Nah, itu malam. Nah, sebelumnya itu saya izin nih sama istri, bilang, "Bun, aku pulang malam ya," gitu kan, karena mau ada ketemuan nih dengan calnas gitu kan, calon nasabah gitu kan. "Oh ya, hati-hati ya," gitu kan. Nah, pada waktunya setelah ketemu, nah malam saya pulang dari tempat nasabah, saya pulang menyusuri jalur Cimanggis lewat Juanda, gitu kan, lewat Juanda. Nah, itu malam tuh sekitar kurang lebih jam 10 sampai jam 11, sekarang setengah 11-an lah, setengah 11 malam. Jalan Juanda itu kan sepi kan kalau malam gitu kan. Gelapnya luar biasa pada saat itu ya, gelap gitu kan. Gelap. Nah, jadi saya ngelewatin masuk mau ke arah Nurul Jahro sebelum kalau sekarang itu ada namanya Pesona Square tuh. Nah, itu ada jembatan. Jadi dari kejauhan itu saya ada semacam ngelihat ada bola putih gitu kan. Saya pikir itu lampu gitu kan. Saya lihat gitu. Apa gitu kan. Udah, fokus saya di depan itu jalan dengan kondisi malam yang sangat sepi banget pada saat itu, sepi. Tiba-tiba lampu itu, yang saya lihat lampu itu lama-lama deket. Dan dekat, akhirnya saya nabrak itu. Dah! Bola putih Bang. Bola putih nabrak, saya astagfirullahaladzim. Wah, itu saya langsung tancap gas itu Bang. Tancap gas sampai itu, saya hantem-hantem jalan itu kan situ. Dia nabrak ke badan saya. Tapi nggak sampai nabrak? Nggak sampai kecelakaan? Enggak. Gitu? Jadi saya bisa masih mengendalikan diri tuh. Saya langsung tancap gas, saya ngebut gitu kan. Nah, sampai rumah itu badan saya tuh nggak enak tuh Bang. Jadi ngerasa sakit itu. Rasa sakit. Akhirnya saya coba untuk berobat ke klinik ya. Saya tanya, karena saya demam, pada saat itu demam juga.
yang ngerasain saya gitu kan. Cuma saya nggak terlalu cerita banyak sama istri kejadian yang saya alami ini kan. Badan saya demam, diperiksa, udah dikasih obat penurun panas, demam. Ya alhamdulillah enak kan itu, badan saya udah mulai enak. Nah, nggak lama dari saya klinik, saya coba telepon kawan saya gitu kan, telepon teman saya. Kebetulan dia ini ya bagi saya itu jadi kayak guru spiritual gitu kan, guru spiritual. Oke. Saya hubungin dia tuh, bilang, saya telepon, nah, Assalamualaikum, nah, dijawab kan, salam, nah, apa yuk, gitu kan. Ini A, dia bilang manggil A. Gua kemarin pulang kerja di Jalan Juanda, ada bayangan putih kayak bohlam, itu dari jauh tuh udah kelihatan nih. Makin lama gue jalan, nabrak, bilang gitu kan. Nabrak tuh, hantem badan gitu kan. Nah, gue pulang. Terus, nah kata temen nih, terus ya udah, gue takut, gue ngebut aja naik motor gitu kan, ngebut, jalan ngebut lah. Setelah kejadian itu ya itu, gue demam, bilang itu panas. Nah, kejadian kapan yuk? Kemarin gini. Ini baru pulang dari klinik gitu kan, dokter periksa, nggak apa-apa gitu kan. Coba dilihat tuh di pakaian yang kemarin dipakai, ada apa gitu, benda yang masih nempel di situ. Oh gitu. Coba cari dulu sana gitu kan. Dari kawan saya itu kan, yang saya anggap dia sebagai guru spiritual saya gitu. Udah saya cari tuh di tempat pakaian kotor kan. Saya cari celana sama baju. Nah, nggak ada nih kan. Nggak ada. Nah, saya telepon lagi tuh kan. Pada saat itu saya matiin lah itu kan. Saya tunggu dah sebentar, saya cari dulu kan, cek. Saya cek. Nah, saya telepon lagi. Nah, nggak ada apa-apa. Terus apa lagi nih yang dipakai apa selain itu? Tas lah. Coba cari di tas. Nah, yang kedua kalinya nih saya nggak matiin lah. Saya cari tas, nah itu. Ada gak benda-benda gitu, benda-benda aneh atau apa? Nggak ada, bilang gitu. Ya udahlah, bilang gitu. Tak kapan waktu gue main dah ke rumah lo, gitu. Bahasa seperti itu. Okay. Buat mastiin lagi gitu kan. Akhirnya setelah saya telepon itu, dia mau main ke rumah. Kapan ya bisa main ke rumah? Lusa deh. Mbak Dasar saya main ke rumah. Ya udah, saya tunggu, kabarin aja lah gitu kan. Kalau mau datang, mau saya jemput atau apa nanti, pokoknya kabarin gitu kan. Nah, setelah saya telepon guru spiritual saya, 2 harinya beliau datang nih Bang. Beliau datang, janjian malam tuh Bang. Akhirnya dia bisa datang itu malam, pada maghrib dah. Pada maghrib dia datang sama kawan saya juga gitu kan. Nah, datang berdua, udah sampai di rumah, ngobrol lah, biasa lah, ngobrol. Saya ditanya, gimana kejadiannya gitu kan. Nah, saya cerita tuh kejadiannya, ya makanya lo hati-hati gitu kan. Tegas tuh, cetus. Hati-hati kenapa? Ya lo harus jangan kosong gitu kan. Jangan kosong gitu kan. Banyakin wirid, banyakin zikir, sholat lah. Nih, dikasih tuh suruh amalan lah gitu kan. Pada sholat, baca nih surah ini. Mau tidur, baca ini. Yeah. Mau berangkat kerja, amalannya ini nih gitu kan. Minimal lu nggak kosong lah gitu kan. Gitu. Berapa lama nih? Sebisa lu mampu, bagus gitu. Gitu. Lu harus ini, karena lu kosong banget gitu. Oh, ya saya nggak ngerti ya gitu kan. Nah, pokoknya lu harus samain, lu jalanin ini. Gitu. Pokoknya lu harus hati-hati lah. Jangan sampai kosong. Sebisa mampu lu wirid terus, zikir terus gitu. Udah. Nah, dari situ akhirnya yang penasaran masalah itu telur tuh. Coba gue cek dulu rumah lo. Dicek tuh Bang. Dari pintu samping
Kebetulan samping saya ini ada semacam kontrakan. Iya. Nah, kontrakan jadi ada jalan yang bisa ke belakang rumah saya. Jalan dilihat. Nah, dia ngeliat tuh semua tuh, lihat dari belakang, depan terus. Nah, karena yang sebelahnya ini jalan, ada satu rumah terus jalan ada buat blok di belakang lagi. Dia muter ke belakang, Bang. Blok sebelahnya lagi. Blok, lihat. Saya ngikutin tuh. Nah, bertiga tuh jalan bilang gitu. Mutar. Dari situ balik lagi. Dah, pokoknya lo nggak usah khawatir dah. Jangan sampai kosong. Udah karena udah larut malam juga. Selesai itu sampai jam 1 tuh, Bang. Waktu malam tuh. Iya. Ngobrol itu, ngeliat rumah ini. Cuma bagi saya ada sesuatu yang nggak diungkapin nih. Itu kan sama guru spiritual saya ini. Bilang, kenapa sih ya? Bilang gitu. Dan nanti aja, bilang gitu. Yang penting, nih, catat tuh. Lu pulang ya? Bilang gitu. Ya udah, makasih ya, gitu. Pulang lah, dah. Besoknya saya kerja nih, dari kerja rutinitas di Sudirman. Karena istri juga kurang sehat, dia ada di rumah ibu ya di Sukmajaya, anak juga di sana. Nah, saya nengokin dulu nih, Bang. Nengokin, ya ngecek kondisinya seperti apa gitu kan. Nah, saya nengok, nggak lama di sana, anak sehat, istri juga udah mulai ini, ya lumayan baik lah gitu kan. Dari rumah ibu saya pamit. Karena kan saya besok harus aktivitas lagi kan. Nah, saya pamit, saya pulang tuh malam. Ya sampai rumah di kisaran jam 9-an itu saya pulang. Udah, biasalah sampai rumah bersih-bersih dulu. Saya bersih-bersih, saya mandi, semua mandi, sambil nonton. Cuma karena capek juga, ngantuk gitu kan. Ya, akhirnya ya udah saya tidur. Dalam kesendirian saya tidur nih, Bang. Sendirian saya tidur. Dan biasa itu kan kalau saya tidur kan semua lampu saya mati, Bang. Oh gitu. Gelap. Gelap. Kalau terang itu saya malah nggak bisa tidur gitu kan. Oke. Nah, tapi pas saya masuk kamar, nah saya tidur, matiin lampu. Nah, hawa ini beda banget pada saat itu, malam itu. Hawa, mata ngantuk, tapi apa ya? Gak enak aja gitu, badan gak enak, tiba-tiba gerah gitu kan. Nah, mata masih kriip-kriip gitu, masih. Nah, sekelibat ini yang saya nggak habis pikir lagi nih, Bang. Saya tidur, ada suara-suara aneh dan saya lihat, saya sempat tuh saya bangun, saya nengok gini. Saya tidur kan biasalah ngadap kanan ya gitu. Yeah. Itu saya lihat itu di pojokan ruangan itu ada apa? Kayak bayangan hitam gitu, sosok hitam. Saya kaget itu, Bang. Astagfirullahaladzim gitu kan. Saya bangun, saya nyalain tuh lampu tuh semua. Kamar saya nyalain, ruang tengah saya nyalain itu, Bang. Saya nyalain loh gitu. Wah, saya kayak gimana gitu loh. Saya lihat kagak ada gitu. Gitu. Saya cari-cari gitu, nggak ada gitu kan. Nah, dari situ saya tuh mulai nggak bisa tidur tuh, Bang. Iya. Saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya nyalain TV. Saya pindah ke ruang tengah ya, ruang tengah itu sambil nonton TV. Saya nyalain gitu kan. Nah, dan mata ngantuk itu sampai akhirnya itu TV nonton saya, Bang. TV nonton saya ngantuk. Saya sadar itu jam berapa. Nah, itu sekelebat lagi tuh, Bang. Bayangan hitam itu. Jerat. Dari situ tuh saya udah mulai nggak bisa tidur tuh. Saya ambil wudhu, saya sholat gitu kan. Saya sholat, maksudnya minta perlindungan lah gitu kan. Ada apa gitu kan. Saya sholat, saya zikir, saya wiritin. Amalan yang dikasih sama guru itu saya amalin gitu. Udah. Sampai akhirnya udah. Ini kasur di depan itu. Saya di sini, di bawahnya. Jadi tidur begini, Saking ngantuknya gitu kan. Udah.
tiba-tiba udah tidur, besok udah pagi aja udah. Ya, jadi ya gangguan-gangguan itu yang yang sepintas itu yang bikin jadi saya jadi ada rasa takut padahal di rumah sendiri gitu Bang, di rumah sendiri. Nah, besok paginya nih Bang, sebelum saya berangkat ke kantor, saya mampir dulu ke rumah ibu ya, nengokin istri sama anak buat ngecek kondisinya gitu kan. Saya cek, lihat, alhamdulillah lah masih biasa-biasa gitu kan. Saya berangkat kerja biasa. Nah, pada saat itu kebetulan banyak nih calon-calon nasabah saya minta jadwal pertemuan. Jadwal pertemuan untuk bahasanya prospek lah gitu ya, prospek ya. Prospek. Nah, karena saya dapat jadwal ketemuan lumayan banyak, saya telepon ke istri, bilang gitu, Bun, ayah kemungkinan nggak ke rumah ibu, ntar pulang kerja langsung balik aja karena ada agenda pertemuan nih beberapa calon nasabah gitu kan. Oh ya, hati-hati ya gitu kan. Udah. Nah, saking banyaknya pertemuan ini, saya pulang tuh cukup malam lah gitu kan. Nggak biasanya. Akhirnya sampai rumah sekitaran 9:30. Saya sampai rumah bersih-bersih, baru aja bentaran tuh nonton TV biasa gitu kan, nonton TV selonjoran, itu ada yang ngetok-ketok pintu. Ada yang ngetok-ketok pintu. Nah, ketok-ketok pintu, saya buka tuh pintu. Nah, saya buka pintunya, di depan saya itu ada sosok kayak kakek-kakek itu, kayak kakek pakai jubah hitam atau pakaian hitam, dia sambil begini nih Bang. Ambil begini tangannya, dia ngomong, nyebut gitu, Wahyu, Wahyu, Wahyu. Dia nyebut nama saya 3 kali. Waduh, serem banget. Saya gebrak itu pintu tuh, Brah! Saya tutup gitu kan. Ya sedikit takut gitu kan. Nah, sambil wudhu, udah tuh saya wirid, saya zikir tuh Pak. Saya wirid, saya zikir, saya sholat gitu kan, sholat lah gitu. Apalagi nih gitu kan, apalagi ini. Tuh. Udah saya terus banyakin wirid, apa yang dikasih amalan guru saya bacain wirid gitu. Buat nenangin hati saya lah tuh. Setelah itu menjelang jam 11:30 malam tuh, saya telepon tuh kawan saya guru spiritual. Karena saya saking takutnya gitu kan, saya bilang, kebetulan diangkat tuh, alhamdulillah tuh diangkat, bilang gitu, bilang, Pak, Assalamualaikum, bilang, yuk, kenapa yuk, bilang, ya nih, gua ada gangguan lagi nih, gini, apaan lagi, bilang gitu, ada sosok hitam, laki-laki kayak kakek, wajahnya nggak jelas gitu kan, nah, udah lo istighfar aja, bisa nggak sih datang nggak? Hari ini juga nggak bisa. Jam berapa ini? Gue juga lagi posisinya nggak lagi ada di Depok, di luar kota, bilang gitu. Saya kan makin takut aja gitu kan. Cuma ditenangin, ya udah, lu setel murotal kayak atau apa gitu kan. Wirid itu semua, lawan, jangan lu takut gitu kan. Harus dilawan itu, gitu. Oke, lu apa yang lu bisa lu wiridin, yang kemarin gua main lu baca terus tuh. Setel tuh murotal itu biar biar lebih tenang lagi gitu kan. Paling gua hari lusanya gua baru bisa nanti datang setelah gua pulang dari luar kota gitu kan. Nah, ya udah. Nah, saking takutnya itu udah tuh semua lampu saya nyalain tuh. Nah, sambil setel itu, padahal ngantuknya minta ampun gitu kan. Saya ngantuk minta ampun gitu kan. Dari saking ngantuknya, saya paksakan untuk bisa terus ngelawan ketakutan itu. Ya akhirnya saya tidur dengan sendirinya itu. Bangun-bangun udah pagi lagi aja gitu kan, bangun pagi. Nah, paginya itu saya bangun biasa. Nah, lusanya baru tuh si kawan saya itu datang. Nah, datang, akhirnya
Nah, sama kawan saya lagi, dia bareng, malam dia datang. Nah, ditanya lagi, lu kenapa lagi? Bilang gitu. Saya cerita begini, kejadiannya gini. Ya udah, akhirnya ya udah nanti gue syariatin lah. Maksudnya lu cari cincin, warnanya merah ke kuning-kuningan. Apa tuh? Ya pokoknya kayak jenis batu apa, raples gitu kan, atau batu kayak cempaka gitu kan. Pokoknya lu carilah gitu kan, kalau ketemu gitu kan, nanti gue kasih tahu bilang gitu. Nah, lu ada kabarin gue. Nah, kalau udah nanti gue akan kasih tahu itunya gitu kan. Udah disuruh tuh siapin tuh batu tuh. Saya kan bingung juga nih, batu buat apa gitu kan. Batu buat apa gitu, batu cincin lah. Nah, sempet tuh saya nyari, agak susah juga karena kan saya nggak tahu batu apa gitu kan. Saya cari sampai saya ke Rawabening, saya nyari batu warna ini. Akhirnya saya cari-cari apa yang dimaksud itu, saya foto. Nah, ini bukan udah gini. Ya udah tuh, boleh gitu. Nah, siapin, terus ada tuh ada siapin lagi tuh. Siapin suruh siapin kembang tuh pada saat itu, kembang, terus sama ada rokok kayak semacam curutu atau sigarilos lah gitu kan, disiapin itu. Pokoknya nanti lu gue kasih tahu gitu. Nah, udah saya nyari, bingung nyari di mana ini. Bisa gak kalau yang itu gue nggak ngerti bilang gitu kan. Tuh suruh si itu aja tuh, si A, ada kawan saya nih gitu kan, kebetulan almarhum ya, bilang dia biasa suka nemenin dia, guru spiritual saya ini. Biar nanti dia cari itu ya, kalau udah siap semuanya lu batu dulu beli, ini gue siap, gue ke rumah lo. Nah, akhirnya semuanya udah siap, dia ngebel nih, ini udah ada semuanya nih, gue ke rumah lo ya. Jalan, saya tunggu tuh di rumah sambil nunggu malam. Nah, dia datang sama kawan saya bawa tuh. Nah, akhirnya dia baru cerita tuh gitu. Ini bukannya musyrik, bukannya apa gitu kan. Nah, ini bentuk media aja karena apa? Lu nih ada yang nggak suka sama lo. Oh. Gitu. Maksudnya, pokoknya lo ada yang nggak suka sama lo nih sini. Gak sukanya karena apa gitu kan, gitu. Ya gak suka karena ya lu di sini terlalu aktif, terlalu vokal di warga. Ada orang yang akhirnya merasa terganggu gitu kan. Pokoknya nanti lo akan tahu lah dengan sendirinya. Ya udah, dia syariatin tuh bang. Saya kan nggak paham nih hal-hal yang kayak begini kan, gitu kan. Nah, ini musyrik ya nih? Gak, insya Allah nggak. Ini cuman media dia buat, selain kita ikhtiar sama Allah, ini buat secara ininya ya, karena yang nyerang lo ini goib nih, gitu kan. Yang nyerang lo goib nih, jadi gua harus ngasih penangkal secara goibnya, gitu kan. Udah tuh di ritual. Akhirnya batu itu yang merah kekuningan itu udah di ritual cukup lama, ditanam tuh. Tanamnya juga ngelihat situasi kondisi lingkungan sepi, gitu kan. Dia bilang, yuk lu gali tanah. Itu kan ada tanah tuh di dekat pagar pintu, tanaman gitu kan. Ada ya lahan kecil buat pohon-pohon lah, tanaman itu kan. Lu gali, gitu kan. Kedalaman berapa? Sedalamnya kurang lebih ya seinilah gitu kan. Kalau bisa lebih dalam lagi bagus gitu kan. Itu malam tuh saya gali itu tuh kurang lebih di atas jam 12-an itu. Menjelang setengah 1, jam 1-an itu. Saya gali, nah udah digali, nah batu itu dibungkus tuh kain, ditanam lah di situ, di tanah itu kan. Tanah udah tutup, saya tutupin itu lagi tuh rumput sama pohon-pohonan itu. Udah pokoknya insya Allah selain lo baca amalan itu, gue secara goibnya ya ini buat ini aja lah, syariat aja gitu kan. Tapi lo tetap berkeyakinan sama
Allah gitu kan. Berkeyakinan sama Allah karena apa? Ya minta perlindungan lah bahasanya. Nah, mudah-mudahan kalau bicaranya yang gangguan dari manusia, mau nggak mau kan kita harus juga ada ikhtiar buat penangkal yang gangguan dari manusia ini gitu kan. Ya udah. Nah, setelah itu sudah tanam, dia pamit pulang. Oke. Pamit pulang. Jadi Bang, sebenarnya di 2018 itu saya ini mencalonkan diri Bang, ikut caleg gitu Bang, Oh, calon legislatif. oh gitu. Jadi selain saya sebagai karyawan ya, sebagai agen asuransi, saya ini pengurus partai Bang. Oke. Saya selama Kader berarti ya? kader dan pengurus juga kan. Oke. Ya, strategis gitu Bang. Selama 6 tahun saya di dunia politik, ikut di situ. Nah, kenapa saya berani mencalonkan diri itu karena sebelumnya saya izin sama ketua saya. Saya pada saat itu saya sebagai bendahara DPC. Saya bilang, "Ketua, Abang maju gak jadi nyalek gitu kan?" "Enggak ah, ente aja maju," gitu kan. Oh. "Bener nih Bang, saya dapat izin." "Ya udah, gue dukung lo," gitu kan. "Ya sebisa mungkin lo jadi di sini," gitu kan. Udah tuh. Nah, tapi saya kasih tahu, "Bang, saya nyaleknya dapilnya Sukma Jaya nih Bang." Karena walaupun rumah saya di Cipayung, tapi saya lebih familiar di Sukma Jaya, gitu loh Bang. Nah, saya ngajuin daftar di Sukma Jaya. Nah, di situ kan ada proses namanya kan daftar caleg sementara Bang. Nah, dari daftar caleg sementara menuju daftar caleg tetap atau DCT. Nah, pas mau penentuan DCS ini saya masih masuk nih Bang. Di Sukma Jaya nih, caleg Sukma Jaya. Ketika mau penentuan daftar caleg tetap, saya ditelepon sama pimpinan partai kota gitu kan. "Mas, sampean saya pindah ya ke mana? Ke Dapil 6. Dapil 6 itu kebetulan kan Cipayung, Sawangan, Bojongsari." Saya kan buta nih Bang. Walaupun saya pengurus RT dan saya juga di situ juga saya dapat amanah menjadi ketua RW Ramah Anak Bang. Nah, ketua RW Ramah Anak, saya harus maju di caleg di Dapil 6 yang bagi saya itu saya belum tahu wilayah lah, lingkungan di secara keseluruhan karena kan 3 kecamatan tuh cukup besar gitu. Nah, sempat ini juga saya karena saya harus patsun sama pimpinan, ya udah saya ikut. "Ya siap ketua." Nah, menjelang DCT itu ternyata ada lagi Bang. Nah, saya mau mau tanda tangan itu, tiba-tiba saya disuruh pindah lagi nih. Jadi di dunia politik itu ternyata luar biasa gitu Bang. Nah, saya sebagai kader partai, tiba-tiba ada orang yang ibaratnya sama-sama juga caleg di internal partai ini. Dia ketemuin saya, Mas Wahyu pindah deh, jangan di Dapil 6, di Dapil Cinere gitu, Cinere Limo Bang itu." "Oh enggak, gue di sini. Berapapun biaya yang Abang keluarkan, saya ganti." Dan dia mau ngasih uang tuh ratusan juta pada saat itu. Wah, saya nggak mau karena kan saya bilang gini, dia itu bukan kader partai Bang. Saya kan pengurus partai. Dan itu kalau secara struktural di DPC itu kan KSB kan, Ketua Sekretaris Bendahara, lebih kuat. Dia itu jadi gini Bang, kalau di partai itu kan ada DPR RI, provinsi, sama kota. Saya kan kota nih. Jadi caleg DPR RI ini dia punya dibuat simpul-simpul. Provinsinya siapa dimodalin tuh, gitu kan. Kotanya siapa dimodalin. Nah, yang dimodalin untuk tingkat kota ini orang-orang titipan semua deh Bang. Orang titipan semua. Saya tuh harus pindah tuh ke Dapil Cinere Limo. Saya nggak mau, saya bilang, "Oh enggak Bang." Karena pasti berpikir pada saat itu, kalau yang jadi bukan pengurus partai, buat apa juga saya berorganisasi politik gitu kan. Karena kan kekhawatirannya dia bukan pengurus, ibaratnya dadakan lah, instan,
dia jadi anggota dewan kan pasti dilupain gitu kan. Belum tentu juga ada loyal sama pengurus di tingkatan bawah. Nah, udah. Saya tetap kekeh. Akhirnya saya datang, tanda tangan tuh buru-buru tuh. DCT itu. Oh, jadi saya langsung tetap tuh. Sampai akhirnya keputusan KPU itu sudah diumumkan saya di Dapil 6 itu kan. Oh. Dapil 6 Cipayung, Sawangan, Bojongsari. Nah, setelah kejadian itu, nah ada juga kawan saya meninggal tuh kan. Oke. Meninggal juga dadakan juga, wallahu alam lah itu kan. Ini saya mulai nih langsung tuh, apakah ada hal-hal yang berkaitan itu kan? Ternyata dari kejadian itu, saya kan ngubungin lagi guru spiritual saya itu kan, guru spiritual lagi. Nah saya ceritain kondisi saya nih, dia udah enakan lah seperti ini. Nah, terus saya tanya itu sebenarnya mohon maaf batu yang ditanam itu sebenarnya untuk apa sih, nah, gitu kan? Gitu. Itu buat penangkal lo. Nah, gitu. Maksudnya, iya. Sempat agak-agak kesel juga. Lu sih pakai nyalek gitu kan? Emang ada kaitannya gitu? Ya ada lah. Lu jadi ketua RT aja ada orang nggak seneng sama lo, gitu. Lu jadi ketua RT, apalagi lu orang baru nyalek gitu kan, ngelompatin tuh dari RT nyalek gitu kan. Nah, ini orang nggak suka sama lu gara-gara itu. Waduh. Tapi kan gue nggak nggak berbuat apa macem-macem. Gitu. Ya namanya orang persaingan bilang gitu kan, rival. Ya berupaya gimana caranya supaya nggak kalah saing sama lo, gitu. Oh, ya udah tuh dari situ saya baru ini akhirnya saya sejak kejadian itu berapa harinya saya ketemu pengurus RT, udah gue ngundurin diri jadi RT gitu kan. Saya ngundurin jadi RT, saya juga ngundurin jadi ketua RW Ramah Anak dan kebetulan pada saat itu istri saya tuh jadwal operasi di Rumah Sakit Fatmawati. Nah, nggak lama, ini warga udah mau menjelang pencoblosan, saya udah nggak ini lagi tuh, udah nggak fokus lagi tuh, takut kejadian lagi yang gimana gitu kan. Nah, akhirnya saya izin sama pengurus, kayaknya gue mundur dari RT loh. Belum waktunya, lah gitu kan. Ya gimana ya Bu, fokus sama inilah, sama keluarga lah gitu kan. Fokus sama keluarga. Akhirnya suatu waktu saya kumpulin tuh warga tuh. Pas satu momen saya kumpulin, saya ungkapin gitu kan. Saya mohon maaf, saya nggak bisa kemungkinan saya mengundurkan diri jadi ketua RT. Terus juga ketua RW Ramah Anak saya mengundurkan diri. Kenapa Pak RT kan ini bilang gitu. Ya saya mau fokus sama keluarga aja gitu kan. Tapi kan bisa delegasi sama biasa lah gitu ya. Delegasi sama sekretaris atau sama staf yang lainnya. Ya pokoknya habisin aja dulu masa jabatannya gitu kan. Ya tapi tetap saya kekeh. Ya paling saya nggak maksimal lah gitu kan. Saya fokus sama keluarga saya gitu. Nah, dan saya akan lepasin itu semuanya. Siapapun nanti yang kepilih silahkan aja gitu. Nah, tuh mendekati hari pencoblosan tuh mulai banyak tuh Bang. Nah cuma karena saya udah fokus sama istri jadwal operasi itu, udah saya udah nggak ambil pusing lah mau jadi mau kagak, itu kan semua titipan semua gitu kan. Itu kan semua ujian, bagi saya itu ujian. Nah akhirnya setelah proses itu pas waktunya itu ya hasil saya juga nggak maksimal Bang, karena saya nggak maksimal karena saya juga pertama wilayah juga saya kurang begitu paham wilayah dapil saya itu, kedua juga di sana lebih banyak kan lebih fanatis sama pribumi gitu kan, dan saya pendatang. Saya menyadari itu, dan secara finansial juga saya juga nggak terlalu orang berada lah gitu. Saya sadar diri gitu kan. Cuma karena bentuk tanggung jawab sebagai pengurus,
saya berusaha aja gitu kan untuk bisa berbuat baik lah sama masyarakat gitu kan. Akhirnya saya lepasin semua. Nah dari situ saya izin sama istri, kita pindah aja rumah gitu kan, pindah rumah. Saya pindah rumah, ya udah proses lama, alhamdulillah tuh akhir rumah saya kejual juga itu kan. Saya kejual, saya lepasin jabatan saya, semuanya udah selesai, saya pamit, rumah juga kejual juga pada momennya. Karena saya khawatir aja ada hal-hal yang nanti di luar itu ada kejadian-kejadian lagi. Nah makanya saya coba tanyakan sama guru spiritual saya, istri saya ini sakit, ada gak pengaruh dari hal-hal yang negatif itu ataupun santet atau apa? Oh enggak, itu medis, bilang gitu kan. Wah syukurlah. Jadi targetnya cuma lo doang gitu kan. Nah terus juga baru tuh si kawan saya yang guru spiritual itu ngejelasin tuh kan, pada satu momen itu kan ngejelasin, dia bilang gini, lu mau tahu gak, bilang, lu masih bersyukur. Telur yang pecah itu kenapa separuh? Karena apa? Ya secara tidak langsung lu juga ada yang ngejagain, gitu kan. Jadi telur itu udah pecah duluan tuh bang, di luar, di atas. Nah jadi orang ini nunggu lengah lo. Orang ini nunggu lengah lo. Nah dia udah 3 hari nih nunggu nih nyari lengahnya. Akhirnya pecah itu cuman setengah doang yang masuk, selebih di atas. Terus saya tanya, siapa orangnya? Ya orangnya deket lah, gitu. Orangnya deket, keluarganya deket, masih satu wilayah kelurahan, dan dia juga nyalek, tapi dari partai yang berbeda. Ya udah dari situ saya bilang, ya sampai segitunya gitu loh. Padahal saya bukan siapa-siapa, saya cuma ya sebagai ibaratnya pelayan umat lah, pada saat itu pelayan umat, mau coba untuk buat satu kebaikan aja gitu kan, buat masyarakat gitu kan. Karena kan kalau kata guru saya kan, sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk orang banyak. Orang lain gitu. Ya ternyata di luar itulah di luar ekspektasi saya sebagai itu. Mungkin itu bang ceritanya bang. Oke, silakan diminum dulu. Jadi setelah itu nggak ada gangguan lagi tuh dari yang dikirim itu? Karena saya pindah ya bang ya. Saya pindah, alhamdulillah tuh enggak bang. Nggak ada. Berarti cuma sampai pas proses di situ. Tapi itu kan jadi pelajaran bagi saya bang. Betul. Saya juga mungkin gimana ya, berbuat baik aja ternyata ada orang yang nggak suka. Gimana lagi saya tidak berbuat baik seperti itu. Berbuat baik aja nggak cukup. Nggak cukup. Pak Wahyu, tadi kan dibilang nih, sempat kedengar suara. Itu kalau menurut Pak Wahyu itu suara apa tuh? Geraman itu tuh? Ya semacam makhluk, mungkin jin kali bang. Oh gitu, jadi seperti suara sosok manusia atau binatang gitu? Kalau saya kan nggak paham ya, tapi itu suara itu, haumannya itu mungkin jin yang berbentuk binatang kali ya, gitu kan. Dan dari saya lupa itu, dari guru spiritual saya itu ternyata medianya itu air bang. Oh, medianya air. Ya, jadi kan kalau saya kurang paham ya. Jadi ada yang ditanam secara goib, ada yang dikirim. Nah, saya ini rumah saya disiram air, bang. Disiram air, tapi airnya air doa gitu ya? Disiram air tuh siram supaya ini. Ya, airnya air yang sudah gitu ya? Mungkin jampi-jampi dari sana. Gitu. Nah, itu sebelumnya itu memang pas awal-awal itu belum pernah diganggu pada saat pindah ke situ? Belum. Jadi semenjak mencalonkan aja? Iya. Jadi pas saat pencalekan itu baru tuh kejadian-kejadian aneh. Makanya saya langsung pas di guru spiritual saya bilang, lu sih pakai nyalek gitu kan. Nah di situ baru saya nanggep gitu. Oh, lu jadi RT aja orang nggak suka. Karena kan saya pemekaran bang. Banyak yang nggak suka. Apalagi lu nyalek. Baru tuh, udah lepasin semua. Makanya saya lepasin semuanya. Nah, sosok kakek yang serba hitam itu sebetulnya siapa nih? Nah,
Kalau saya secara hal-hal gue kan saya emang kurang paham gitu kan. Dikasih tahu sama guru spiritualnya siapa? Itu orang. Itu sosok jinnya, apa si dukunnya, atau siapa? Jadi kalau yang itu dijelaskannya itu ya, dia itu semacam kiriman kodam gitu kan, Oke. yang dikirim untuk bikin saya nggak tenang. Jadi Gitu kan. jinnya ya? Jinnya. Jadi kan kalau kodam itu kan bisa disuruh kan gitu Iya, kan. iya. Makanya dia kasih tahu juga lah, cincin itu gue isiin kodam nih, tapi buat proteksi rumah. Jadi main tua-tuaan lah katanya gitu kan. Pasti main tua-tuaan. Masa kan nggak ini lagi kan. Hal-hal yang gitu kan saya nggak terlalu gimana gitu kan. Tuh. Jadi kodam lawan kodam gitu. Minimal proteksi. Cuma satu syarat ya saya harus hijrah lagi gitu kan. Oke, Gitu. tadi kan dibilang ya, itu medianya itu air disiram. Kira-kira Pak Wahyu ini yakin nih si orang itu datang ke rumah Pak Wahyu untuk sekedar menyiramkan air itu? Kalau masalah media air, kebetulan kan rumah juga jarang, karena kan saya bolak-balik kan. Iya. Istri di rumah ibu, rumah suka kosong gitu kan. Oke. Waktunya juga saya nggak tahu, cuma dari guru spiritual saya itu, ini rumah lo tuh disiramin air lah. Oke. Kita kan nggak tahu juga, mungkin sambil jalan ada orang suruhannya gitu kan, belaga cuci tangan atau apa, guyur gitu. Hanya sebatas dibilang ini medianya air. Kalau udah air ini kan udah nyerap, repot nih gitu kan. Repot. Beda kalau sama yang ditanam, katanya gitu kan, ditanam itu mungkin masih bisa diangkat. Oke. Gitu. Pak Wahyu, istri gimana? Tahu nggak dengan semua gangguan yang terjadi sama Pak Wahyu? Cerita semua nggak? Jadi pada saat itu kan karena kondisi istri pasca operasi ya. Pasca operasi, saya ceritanya lama. Karena kan... Oh, setelahnya berarti? Iya. Setelah proses pemilihan, sudah ada hasil suara. Hasil suara saya mah nggak bagus-bagus banget lah gitu kan. Nah, dan kalau pas kondisi istri saya sudah sehat, ya saya cerita juga nggak detail gitu kan. Karena takut kan malah nanti pikiran bagi dia. Biar cukup saya aja gitu. Cuma kan namanya saya sebagai suami ada kekhawatiran. Jangan sampai sayanya nggak kenanya ke anak istri. Itu yang selalu saya jaga itu. Makanya saya selalu berusaha untuk ya kalau apa-apa saya aja gitu kan. Jangan sampai orang lain ataupun anak atau istri. Makanya saya memastikan lagi sama guru spiritual saya, gimana nih ya? Bilang gitu. Enggak, aman, itu medis, bilang gitu. Kalaupun apa-apa udah langsung ditangani gitu kan. Itu medis. Dan guru spiritual saya tuh nggak pernah mengajarkan untuk balas-balas itu, enggak. Yang penting jaga diri, banyakin ibadah, wirid, jangan kosong lah. Kosong dalam artian ya kita juga nggak boleh banyak ngelamun, pikiran kosong. Nah itu gampang tuh katanya begitu. Dan jangan terlalu jadi hal yang terpenting gini juga, di saat kita punya keluhan sakit, jangan juga terlalu diumbar sakit kita. Iya, betul. Karena sakit itu akan menjadi media buat secara non medis itu menyerang melalui sakitnya. Karena itu. Tahu lagi lemah. Lemahnya di situ. Misal orang sakit mah lambung, jadi dia serang lambung perutnya itu. Nah di situ jadi saya ada sedikit pemahaman. Berarti kalau lagi sakit perut bilangnya sakit kepala. Biar nanti diserangnya salah ya. Ya seperti itu. Pak Wahyu, ini kan soal pencalonan atau caleg ya? Iya. Nih, saya pengen tahu berapa orang yang mencalonkan dan berapa orang yang akan jadi lah istilahnya. Tahu nggak, inget ya, dari semua itu? Kalau untuk kursinya itu kurang lebih 50. 50. Depok. Yang nyalon itu ratusan. Memperebutkan 50 kursi. Oke. Dari ratusan yang mencalonkan, kenapa bisa satu orang yang dicurigai yang mengirim ke Pak Wahyu? Karena dari guru spiritual itu dijelaskan, ini orangnya begini, rambutnya begini, ini gini. Nah, ini nggak jauh. Nah,
si ini keluarganya maju. Nah, dia orang pribumi gitu. Oh, dia cuma doang gitu. Ya, pokoknya nggak usah mikirin duniawi. Oke, tapi secara logika kan seandainya Pak Wahyu itu disingkirkan masih ada yang lain. Iya, makanya gini, saya nggak habis pikir gini. Mungkin nggak sih kalau ini bukan karena pencalonan, tapi mungkin bisa jadi ini masalah yang lain secara pribadi. Oh, alhamdulillah sih saya Nggak ada. tapi itu lebih mengarah ke situ. Oke. Mengarah ke situ dan kalau di internal saya paling yang tadi itu aja menggeser saya, nih mau dikasih uang nih sekian ratus juta asal pindah dapil gitu kan. Cuma karena saya sebagai pengurus partai, lu siapa gitu kan? Iya. Siapa lu gitu ngatur-ngatur, dan dia bukan pengurus, ibaratnya orang titipan gitu kan dari caleg untuk tingkat pusat gitu. Nah, dan yang ibaratnya mau inian saya itu sebenarnya jadi apa ya, semacam ngetes aja, ngasih tahu lo, lu jangan macem-macem lah gitu kan, ini daerah gue nih gitu. Oke. Itu doang. Pak Wahyu, orang yang dicurigai ini tuh pada akhirnya menang nggak? Kalah. Oh, sama. Sama kalah. Pertama saya nggak tahu dia gitu kan, hanya tahu pernah kenal, cuma kan belum pernah ngobrol gitu kan. Tahu gitu kan, tokoh juga. Ya, dan saya tahu belum pernah ngobrol, makanya saya nggak habis pikir apa sih yang harus disaingi sama saya gitu loh. Itu saya pikir menang loh, udah ngirim kalah gitu ya. Jadi ya apa ya, ternyata mau dalam pencalekan itu luar biasa gitu ya. Ada pemenangan Tapi memang Pak Wahyu sendiri sebelumnya nih, sebelum ada kejadian ini, apakah udah tahu kalau di pesta politik tuh ada yang seperti ini, main dukun gitu? Kalau itu saya tahu. Banyak berarti? Banyak. Sebelumnya di internal saya gitu kan. Sesama. Masih. Satu dapil. Gitu juga? Satu dapil. Jadi misalkan nih, ini si A ini dia sebenarnya jabatannya ranting. Oke. Nah, berarti kan kelurahan. Yeah. Saya kecamatan DPC. Saya bilang gitu, Kang, ini saya kumpulin tuh. Karena pada saat itu caleg-caleg yang di dapil wilayah Cipayung saya kumpulin di rumah. Saya kasih arahan. Oke. Kita ini satu wilayah, satu dapil. Siapapun yang menang, silahkan. Yang penting bisa ngurus warga dan bisa amanah. Iya. Karena tanggung jawab saya nih sebagai pengurus DPC. Tapi jangan sampai kita di internal ini gontok-gontokan. Oke. Ribut gitu kan. Yang ada akhirnya apa? Suara nggak dapet, partai lain yang diuntungkan. Betul. Itu. Nah, dan yang lucunya ini ada satu caleg ini juga, Bang, abang ngasih saya uang 100 juta bang, gitu kan. Nanti nih saya bikin sama guru saya katanya gitu kan. Nanti pokoknya abang kepilih jadi dewan. Ente aja. Saya bilang gitu. Saya masih punya Tuhan bang. Saya gitu kan. Bukannya saya nggak percaya gue, tapi saya punya Allah. Saya bilang gitu. Urusan jadi apa itu kan tergantung izin Allah, saya bilang. Betul. Amanah. Ini bicara amanah, saya bilang. Ya kalau emang saya nggak jadi, berarti emang saya harus bukan di situ. Dan belum waktunya. Waktunya. Oke, Pak Wahyu, kalau untuk mencalonkan di posisinya Pak Wahyu ini tuh perlu ada budget berapa sih biar bisa masuk ke calon ini? Sebenarnya kalau ini edukasi nih kan semua pertama nih. Apa harus punya budget dulu baru bisa mencalonkan atau nggak punya budget bisa dicalonkan? Pribadi nih. Jadi kan ada biaya politik gitu ya mungkin. Nah, sudah tahu lah. Jadi tergantung sih Pak. Oke. Tapi kalau saya sadar diri. Ada juga gini, investasi politik itu karena kita sudah familiar sama masyarakat. Masyarakat dalam artian nggak perlu biaya karena kita ketokohan ataupun karena kita baik terhadap lingkungan dan dikenal sama masyarakat. Sebenarnya tanpa biaya politik pun itu
Bisa jadi, Bang. Oke, siap. Dan ada juga yang tadi orang investasi politik itu sampai ratusan juta miliar tapi nggak jadi. Ada tim suksesnya, malah tim suksesnya yang sukses. Dewannya calegnya nggak jadi. Gitu. Oke. Pak Wahyu, sebetulnya partainya bendera apa sih? Saya nggak Warna perlu apa nih? sebut lah. Pokoknya ada lah partainya. Oke, Nah, siap. saya nggak mau ini sebut. Oke Sobat Buntung, saya mau tanya nih, di tempat kalian atau di daerah kalian, setiap ada pesta politik, ada nggak calon yang memakai jasa dukun? Silahkan isi komentar. Pak Wahyu, Oke, terima kasih nih. Sama-sama, terima kasih. Sudah datang, sudah hadir di Jalan Buntu dan cerita pengalamannya nih. Semoga kedepannya bisa jadi pembelajaran nih buat Pak Wahyu. Kalau misalkan mencalonkan, mungkin lebih hati-hati walaupun sama lawan politik yang nggak kenal ya. Betul. Jangankan yang nggak kenal, yang satu Bendera. pun bisa jadi musuh gitu ya. Betul. Gara-gara karena jabatan ya. Betul. Nah, saya pengen Pak Wahyu kasih pesan nih buat teman-teman nih yang biasa ngikutin politik, gimana nih tentang yang dialami sama Pak Wahyu? Silahkan. Ya, jadi teman-teman semua ataupun pemirsa ya di Jalan Buntu ini, saya bisa ngasih pandangan bahwasanya pertama, kita sebenarnya nggak boleh alergi politik. Oke. Satu, kenapa nggak boleh alergi politik? Karena politik itu sudah masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Baik itu dengan barang yang kita punya, handphone itu, ataupun kebijakan-kebijakan itu hasil dari politik. Oke. Dan sebisa mungkin teman-teman itu pada saat waktu saya itu yang ibaratnya tidak memilih ya, tidak memilih itu lebih banyak, hampir 25% sampai 30% lebih mungkin itu kan. Golputnya banyak. Makanya di saat nanti pesta demokrasi kita harus jangan tergiur masalah uang. Karena apa? Orang dengan ngasih duit ya biaya politik itu justru yang ada akhirnya kan jadi transaksional. Iya betul. Jadi banyak orang baik akhirnya kalah dengan orang yang punya modal besar. Oke. Nah, dan pesan juga sama teman-teman harus objektif. Objektif dalam artian siapa yang punya pandangan visi misi yang benar-benar baik gitu kan. Baik dan sekali lagi jangan tergiur masalah masalah uang, transaksional itu harus kita hindari. Oke. Dan mesti ada partisipasi masyarakat itu harus aktif. Jangan sampai golput itu banyak. Oke. Itu aja sih, Bang. Oke. Pak Wahyu makasih. Tapi sekarang masih aktif nih? Saya enggak. Oh, udah enggak? Saya jadi... Udah tobat nih? Enggak, justru saya mau jadi tim sukses. Oh gitu. Dibutuhkan aja ide-ide programnya. Oke Pak Wahyu, terima kasih dan sukses buat semua kegiatannya, pekerjaannya, dan salam buat keluarga di rumah. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak, terima kasih. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Pak Wahyu nih pada saat beliau mencalonkan dalam legislatif. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan juga di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu atau bisa klik link WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan buat kali ini jangan pernah bosan-bosan buat nontonin terus video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu tapi rezekinya jalan terus.